Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita untuk kuliah PAI ini. Baik, kita lanjut kepada materi tentang wawasan Islam tentang Tuhan. Yang itu apabila teman-teman lihat di dalam buku PAI, itu ada di bab yang ketiga. Silahkan sembari menyimak materi, dibuka bukunya untuk kalian baca dan kalian fahami. Karena apa yang saya sampaikan hanya berupa gambaran umum saja, sedangkan detailnya bisa kalian baca dan pelajari di buku PAI yang sudah teman-teman miliki. Kita akan berbicara tentang wawasan Islam tentang Tuhan dalam artian kita akan mempelajari, menggali lebih dalam kaitannya tentang definisi ketuhanan, kemudian konsep ketuhanan di dalam Islam. Karena pengetahuan seorang muslim tentang Tuhannya ini adalah sebuah intisari atas nilai-nilai keimanan. Kita ketahui bahwasanya di dalam rukun iman yang pertama itu adalah iman kepada Allah. Dan kita ketahui juga bahwasanya di dalam rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat. Jadi iman dan Islam ini selalu diawali, selalu dimulai dengan keimanan dan persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama ketika kita berbicara tentang Tuhan. Tuhan ini bahasa Indonesia ya. Kita akan terlebih dahulu mempelajari atau mengenal definisi Tuhan itu secara etimologis. Secara etimologis itu berarti secara bahasa. Yang pertama, di dalam bahasa Arab untuk menyebut Tuhan itu menggunakan kata Rob atau ilah. Ya, Robun atau ilahun. Dalam bahasa Inggris digunakan kata God atau deity. Sedangkan dalam bahasa Perancis kata-kata yang digunakan yaitu Dieu atau divine. Jadi dari sini kita pahami ada istilah-istilah tersendiri di dalam menyebut Tuhan, baik dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Perancis. Yang kalau kemudian kita tarik lebih dalam, Rabbun dan Ilahun ini memiliki sama-sama Tuhan sebenarnya, akan tetapi memiliki pendalaman makna yang berbeda. Kalau Rabbun itu bermakna bahwasanya Tuhan yang maha berkuasa, maha menciptakan segalanya dan sebagainya. Sedangkan kalau ilahun atau deity atau divine ini kaitannya Tuhan dalam arti sesembahan yang diagungkan oleh manusia, seperti itu. Nah, definisi penyembahan sendiri kita tarik kesimpulan bahwasanya ketika seseorang itu mengagungkan sesuatu, memuja sesuatu, mengkultuskan itu berarti mensucikan, yang menganggap bahwasanya dia adalah zat yang maha kuasa dan lain sebagainya, yang kemudian pada akhirnya kita menggantungkan diri kepadanya, maka sesuatu yang kita gantungkan kepadanya itu disebut sebagai Tuhan. Mengapa? Ya karena Tuhan menjadi zat yang kita bergantung hidup kita kepadanya. Baik itu secara real, secara benar, dia adalah Tuhan dalam arti yang sebenarnya, atau hanya karena perlakuan kita lah yang menjadikan dia seolah-olah seperti Tuhan. Ya, dapat difahami ya. Jadi ketika kita misalnya, dia sebenarnya bukan Tuhan, ya biasa, manusia biasa seperti itu. Akan tetapi kok perilaku kita menggantungkan diri kepadanya, kita menghambakan sesuatu kepadanya, kita sangat memujanya, kita sangat mengagungkannya, maka kita secara tidak langsung telah menjadikan dia sebagai Tuhan. Itu tadi. Karena diri kita telah menghambakan diri itu tadi. Karena perbuatan kita lah,
perbuatan kitalah yang telah menjadikan dia seolah-olah sebagai Tuhan. Nah, ini harus kita pahami. Karena ketika kita misalnya melakukan hal tersebut ke banyak orang, ke banyak zat, maka berarti kita telah memiliki banyak Tuhan itu tadi. Memiliki banyak Tuhan. Bukan memilih banyak Tuhan terus dia otomatis jadi Tuhan, tidak. Karena bagaimanapun ketika dia memang pada hakikatnya bukan Tuhan, maka walaupun kita akan menyembahnya ya dengan berbagai cara dan rupa, ya dia tetap tidak akan menjadi Tuhan karena perilaku kita seperti itu. Akan tetapi dampak tersebut ada kepada kita justru. Nah, sedangkan kalau di dalam Islam penyebutan Tuhan itu menggunakan lafaz jalalah. Lafaz jalalah itu coba bisa kalian lihat di sini ya. Sebenarnya perkataan Allah ini ya satu akar kata dengan ilah. Allah itu satu akar kata dengan ilahun. Bedanya di mana? Ada alif lam di depan di sini. Nah, alif lam ini adalah ma'rifah, isim ma'rifah. Ma'rifah itu kalau di dalam bahasa Inggris the, THE itu, the. Misalnya ketika kita mengatakan books, kita belum jelas buku yang mana. Tapi kalau the book berarti buku yang itu. Sama seperti kata alif lam di dalam bahasa Arab. Kitabun belum jelas buku yang mana. Alkitab sudah jelas buku yang itu, seperti itu. Nah, kalau di dalam Arab dan utamanya di dalam Islam kita menyebut Tuhan kita itu ya Allah. Sudah jelas seperti itu, the God seperti itu. Oh, Allah itu zat yang ini loh, kayak gitu loh. Jadi bukan kemudian kita mengatakan Tuhan itu tanpa mengetahui siapa hakikat Tuhan yang sebenarnya seperti. Nah, jadi untuk definisi secara kebahasaan kita memiliki berbagai macam istilah, ada ilahun, ada robun seperti itu. Dan kemudian lebih jelasnya ada Allah. Maka di dalam dua kalimat syahadat itu kan la ilaha, tidak ada Tuhan, ilah itu kan yang belum jelas itu tadi, illallah, kecuali Allah yang jelas. Yang itu loh yang disembah oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad seperti itu. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad seperti itu. Jadi sudah jelas untuk pelafatan Allah. Dan kita dari dua istilah ilahun dan robun ini saja nanti kita akan memahami tentang hakikat ketuhanan itu sebagai sesembahan kita dan juga sebagai zat yang maha berkuasa. Kemudian di dalam Islam konsep tentang ketuhanan itu erat kaitannya tentang ketauhidan. Ya, jadi ini tidak bisa dipisahkan. Ketika kita berbicara tentang ketuhanan, maka kita secara langsung maupun tidak langsung kita akan berbicara tentang ketauhidan. Mengapa? Karena tauhid ini adalah yang membedakan antara konsep ketuhanan di dalam Islam dengan di luar Islam. Ya, ketauhidan ini adalah konsep ketuhanan yang ada di dalam Islam. Nah, kemudian ketika kita artikan saja definisi dari tauhid ini, tauhid bahasa Arab ya sudah jelas, yang dia merupakan masdar dari fiil wahada yuwahidu, tauhid, yang itu berarti keesaan. Esa, tunggal, satu. Kalian kalau yang pernah belajar bahasa Arab itu kan kalau ngitung kan wahid itu satu ya. Wahid, isnain, dua. Ahad, hari Minggu. Nah, hari Minggu dan hari Ahad itu sebenarnya kalau secara penamaan bahasa berbeda. Tapi kalau kita tarik lebih dalam itu penamaan hari di dalam Indonesia saja misalnya Ahad. Hari Senin, Isnain. Hari Selasa. Itu sebenarnya dari Senin sampai Jumat itu adalah menggunakan hitungan bahasa Arab seperti itu. Isnain itu artinya apa? Senin. Senin itu kan artinya dua. Sebenarnya hari kedua dalam urutan hari seperti itu. Selasa artinya tiga kan kayak gitu.
Ahad itu sendiri kan artinya satu. Ahad. Ahad itu artinya satu. Jadi kalau sebenarnya dalam Islam itu ya dimulainya dari hari Ahad itu tadi. Atau ya kalau dalam yang masih kita gunakan itu hari Minggu. Nah, jadi kaitannya tentang ketauhidan ini secara etimologi, secara bahasa diartikan yang keesaan. Ini adalah sifat yang melekat kepada Allah, kepada Tuhan kita. Jadi ketika kita mempercayai Allah sebagai Tuhan kita, maka lekatkanlah sifat ini. Lekatkanlah bahwasanya Tuhan kita, Allah, yang sudah jelas tadi itu, Zat itu tadi, itu hanya satu. Hanya satu, hanya dialah yang menjadi Tuhan kita. Tidak ada yang lainnya. Maka konsekuensi sifat penghambaan kita mengagungkan diri kepada sesuatu itu tadi tidak boleh kepada yang lainnya. Kecuali kepada Allah. Nah, konsekuensinya di sini itu tadi. Maka ketika kita ingin mengagungkan sesuatu, jangan sampai pengagungan tersebut itu sama seperti kita mengagungkan Allah. Ketika kita memuja sesuatu, jangan sampai kita memuja sesuatu itu sama dengan kita memuja Allah. Seperti itu. Karena kalau kita memperlakukan dua zat yang sama, proses pengagungannya berarti kita telah menciptakan, dalam tanda kutip, ada banyak Tuhan seperti itu. Nah, di sini yang terakhir kemudian lafadz la ilaha illallah harus kita pahami berarti tidak ada Tuhan itu tadi ya. Berarti memang tidak ada sesembahan, tidak ada zat yang kita agungkan, zat yang kita puja-puji kecuali Allah, zat yang Maha Esa itu tadi. Yang dia itu sudah jelas, yang dia itu hanya satu, nggak ada sekutunya. Yang menjadi intisari dari tujuan beribadah. Jadi kalau kok kemudian kita beribadah tetapi tujuannya itu ke yang lain, berarti kita telah menciptakan Tuhan-Tuhan kecil itu tadi. Dan sudah pasti dia tidak akan diterima prinsip ibadah kita. Karena sebagaimana yang pernah saya sampaikan di awal-awal perkuliahan, bahwasanya tujuan untuk beribadah dan hidup di dunia ini sekalipun adalah Allah seperti itu. Kalau kita salah meniatkan, salah ketika kalian misalnya memantapkan hati di dalam melakukan sesuatu, ya kita akan keliru juga kepada siapa kita tujukan sesuatu tersebut kita lakukan. Kuliah sama-sama belajar, sama-sama dengerin video pembelajaran 45 menit, tapi kalau niatnya yang satu itu memang benar-benar belajar agar bisa membahagiakan orang tua, bermanfaat bagi orang lain, untuk mencari ilmu sebagai orang yang alim sehingga bisa bermanfaat kepada sesama, mencari keridhaan Allah, ya akan berbeda dengan nilainya dia yang hanya misalnya kuliah itu hanya ikut-ikutan saja tanpa misalnya memahami esensi dari kuliah yang dia ikuti. Seperti itu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, lafaz la ilaha illallah ini harus kalian pegang teguh. Bahwasanya la ilaha, la itu la yang di awal itu la, tidak ada. Berarti aku tidak akan menyembah seseorang pun, aku tidak akan mengagungkan seseorang pun, aku tidak akan memuja seseorang pun. Illallah, illah itu artinya kecuali. Kecuali Allah, kecuali kepada Allah Tuhan yang sebenarnya. Jadi nggak boleh kita la ilaha itu kita tidak akan menggantungkan diri kita kepada siapapun misalnya. Saya menggantungkan diri saya itu kepada dosen misalnya, menggantungkan diri saya itu kepada bos saya ketika saya di perusahaan nanti. Gak boleh seperti itu, karena dia telah menyalahi konsep dari ketauhidan itu tadi. La ilah, enggak ada, saya nggak akan menggantungkan diri saya kepada siapapun katanya. Bahkan perbuatan yang saya lakukan nggak untuk surga kayak gitu kan. Saya tidak ingin menyamakan surga dengan Allah itu tadi misalnya. Illallah, kecuali kepada Allah yang sebenarnya. Nah ini harus kalian pahami di dalam. Selanjutnya, nah ini adalah lanjutan daripada yang kita bahas di awal tadi. Kalau secara etimologis ada penyebutan Tuhan menggunakan kata-kata Robun dan Ilahun, maka yang Robun itu tadi dikenal sebagai Tauhid Rububiyah.
Ya, Robun yang tadi itu dikenal sebagai tauhid rububiyah. Sedangkan ilahun tadi dikenal sebagai tauhid uluhiyah. Uluhiyah. Nah, tauhid rububiyah itu apa? Tauhid rububiyah itu pengesaan kita bahwasanya zat yang menciptakan, memiliki, mengatur alam semesta ini beserta isinya itu adalah Allah. Ya, tauhid itu tadi keesaan ya. Kita belajarnya bertahap dari definisi tadi, kemudian tauhid konsep keesaan. Nah, tauhid rububiyah itu kita akui bahwasanya satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini, yang memiliki alam semesta ini, yang maha kuasa, yang mengatur alam raya ini, bumi dan langit beserta isinya itu adalah Allah semata. Allah semata itu berarti hanya Allah seorang. Bukan, kalau Allah seorang itu yang kurang cocok ya, Allah kan bukan orang ya. Allah yang Maha Esa. Nah, sedangkan kalau tauhid uluhiyah yang merupakan derivasi dari ilahun itu tadi, itu adalah pelaksanaan ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah, zat yang kita sembah. Dua hal ini adalah konsep ketauhidan kita. Bahwasanya zat yang kita sembah ialah dia juga yang menciptakan alam raya ini. Ialah dia juga yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Sebab akan menjadi tidak masuk akal secara logika apabila sesuatu yang kita agung-agungkan itu ternyata dia tidak maha kuasa, kan seperti itu. Beberapa kepercayaan di dalam agama lain kan ketika dia misalnya mengagungkan sesuatu, pohon, mengagungkan berhala, mengagungkan, ya ada juga yang mengagungkan hewan dan lain sebagainya. Itu kan karena dia menganggap yang diagungkan itu perkara sesuatu yang hebat gitu. Akan tetapi sebenarnya kalau difahami lebih dalam, sehebat mana zat yang dia sembah itu. Maka kemudian ketika Nabi Musa membantah berdebat kepada Fir'aun misalnya, membantah kepada Fir'aun itu menggunakan logika. Menggunakan logika berpikirnya bagaimana? Ketika Fir'aun mendebat Nabi Musa, siapakah Tuhanmu? Musa menjawab, dia yang maha kuasa. Seperti itu. Fir'aun lantas dengan seketika dia bisa menjawabnya. Ya saya maha berkuasa. Ketika saya menginginkan seorang hidup, maka dia akan hidup. Ketika saya menginginkan seorang itu mati, maka seorang akan mati. Dipanggillah, dikasih contoh kan, panggil seseorang. Langsung dibunuh. Mati kan. Kemudian dipanggil seseorang, kemudian disuruh pergi. Hidup, saya membiarkannya hidup. Saya maha berkuasa, saya yang paling berkuasa di dunia ini, kata Fir'aun pada waktu itu. Kemudian Musa melanjutkan pertanyaannya. Tuhanku itu adalah Tuhannya orang-orang sebelum kamu, kata Nabi Musa. Maksudnya gimana? Jadi Tuhannya Nabi Musa itu adalah dia yang juga menciptakan kehidupan sebelum adanya kita. Tuhanku itu Rabbuna wa Rabbu abaukum. Tuhan kita, Tuhan yang orang-orang bapak-bapak kamu dulu itu loh. Jadi sebelum ada kamu gitu. Maksudnya kan dari sana kemudian Fir'aun sendiri jadi bisa berpikir. Lah iya terus sebelum ada Fir'aun itu siapa Tuhannya kan kayak gitu. Sebelum ada Fir'aun itu siapa Tuhannya? Masa Tuhannya belum lahir kayak gitu kan? Masa ketika bapak-bapaknya dulu itu memiliki Tuhan, misalnya kalau Fir'aun Tuhan itu Tuhannya sendiri belum lahir, atau alam raya ini kok sudah ada sedangkan Fir'aunnya belum lahir kayak gitu kan? Tuhannya itu yang ada posisi di mana, ada di mana atau lagi ngapain ketika alam raya ini diciptakan, ikut berkontribusi nggak kayak gitu, menciptakan alam raya dan semestanya ini. Nah dari situ kemudian Fir'aun ya sudah kalah ketika berdebat dengan Nabi Musa, karena dia sendiri mengakui bahwasanya ya iya dia itu hanya menjadi Tuhan itu ya ketika sudah lahir ini, ketika sudah ada. Kalau sebelum ya dunia dan seisinya ini ya terus yang menciptakan sudah pasti ya bukan saya, kata Firaun kan kayak gitu.
Ya, jadi konsep keimanan, ketauhidan di dalam Islam itu sudah sangat jelas. Bahwasanya dia yang kita sembah, dia yang kita agung-agungkan adalah dia yang paling berkuasa di alam semesta ini. Dia yang menciptakan alam raya dan semestinya. Maka sebenarnya ini secara logika pun dapat diterima dengan akal. Ya jelas ya, karena akal itu sendiri adalah ciptaan Tuhan. Akan tetapi ketika kita misalnya menggali lebih dalam konsep tentang ketauhidan ini, akan menjadi masuk akal. Bahwasanya ada di dalam banyak agama lain itu dia mengagungkan sesuatu sebagai Tuhannya itu, akan tetapi dia nggak berkuasa amat. Bahkan kan ada beberapa keyakinan itu dia memiliki spesifikasi tersendiri. Oh, ini Tuhan untuk A, ini Tuhan untuk B, ini Tuhan untuk misalnya penglaris, ini Tuhan untuk misalnya menurunkan hujan, ini Tuhan untuk ini. Tuhannya punya kemampuan masing-masing. Mengapa? Karena dia merasa Tuhan satu itu tidak bisa mencukupi semua kebutuhannya. Seperti itu. Tidak berkuasa. Ya pokoknya dia berkuasanya satu aspek ini saja, untuk aspek yang lain tidak. Sedangkan kalau di dalam Islam Tuhan itu adalah dia yang paling berkuasa, dia yang maha kuasa, dia menguasai alam raya dan seisinya ini. Bahkan dia menciptakan alam raya dan seisinya. Make sense, masuk akal seperti itu. Ketika zat yang kita agungkan itu memang adalah zat yang maha kuasa. Lah iya, kalau kita mengagungkan sesuatu yang tidak agung itu kan ya malah jadi bertolak belakang kan dengan yang kita lakukan. Nah, kaitannya tentang tauhid uluhiyah ini yang sering kita dengar itu juga kan ketika kita berdoa, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifata. Ilahi anta maksudi, ya Tuhanku, engkaulah maksudku. Yang menjadi maksudku itu tujuan kita, dan waridhoka matlubi, dan ridhomu yang saya minta itu loh. Jadi apa yang kita lakukan itu tujuannya itu kepada Tuhan. Maksud kita itu adalah Tuhan yang kita maksudkan di dalam belajar dan lain sebagainya. Kemudian di dalam sholat juga kita sering mengatakan kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu lillahi rabbil alamin. Hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi konsep ketauhidan yang kita miliki di sini harus jelas pada awal. Itu tadi ketika kita misalnya ingin mengagungkan, menyembah sesuatu, itu adalah memang zat yang pantas, zat yang memang benar-benar agung ketika kita mengagungkan. Sehingga tidak ada keraguan ketika kita meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang maha kuasa, zat yang berkuasa, zat yang maha berkehendak dan sebagainya. Nah, konsep ketauhidan tentang rububiyah dan uluhiyah ini merupakan satu kesatuan, bahwasanya Allah yang kita sembah adalah Dia yang maha berkuasa atas seluruh alam ini pula. Nah, inilah yang membedakan antara agama Islam dengan agama-agama yang lain, dengan kepercayaan yang lain. Seperti itu. Bahwasanya apa yang kita itu ketika meyakini kepada zat yang kita anggap sebagai Tuhan itu tadi, memang dia sebagai kausa prima. Kausa prima itu dia menjadi penyebab awal dari kejadian alam raya ini. Seperti itu. Nah, ini harus harus terpatri di dalam diri kita, di dalam benak kita, karena satu-satunya yang menyelamatkan kita ketika hidup di dunia ini adalah konsep ketauhidan ini. Bahwasanya mungkin kita berbuat salah ya, mungkin kita melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya, akan tetapi tanamkanlah konsep ketauhidan di dalam diri kalian. Karena ini merupakan miftahul jannah, kunci surga. Bahwa boleh jadi ya ketika kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita dan kemudian karena banyaknya kesalahan sehingga kita harus disucikan di dalam neraka, yang menyelamatkan kita satu-satunya itu ketika kita memiliki keimanan. Walaupun sebesar biji zarroh. Biji zarroh itu gimana coba? Sekecil atom. Sekecil atom itu berarti gimana? Ya, tidak kelihatan, yang penting ada, seperti itu.
Yang penting ada saja. Ya Allah, saya banyak dosa kepada Engkau, tapi itu tidak menafikan tentang ketauhidan yang saya miliki kepadamu. Selanjutnya, kaitannya tentang fungsi akidah tauhid. Fungsinya apa sih kita memiliki nilai-nilai ketauhidan itu tadi? Yang pertama itu bahwasanya kita memantapkan diri kita bahwasanya satu-satunya zat yang kita menggantungkan diri kepadanya itu hanya Allah. Maka ketika kalian kok menggantungkan kepada ya kita semua lah, kadang kan kelirunya seperti itu ya, menggantungkan kok kepada sesama makhluk, kepada sesama makhluk ciptaan, bukan kepada pencipta, itu ya keliru seperti itu. Karena sebenarnya yang maha menggerakkan hati seseorang itu ya Allah juga yang maha kuasa kan seperti itu. Maka ketika kalian menginginkan sesuatu, mintalah kepada yang maha kuasa seperti itu. Jangan keliru, mintanya kok kepada sesama hamba itu tersinggung Allah kayak gitu. Ya, yang pertama itu fungsinya apa? Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Satu-satunya sesembahan kita yang menjadi intisari ibadah kita adalah Allah. Jangan yang lain. Ini harus menjadi sebuah kemantapan di dalam diri kita, di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, Allah sebagai pembebas manusia dari perbudakan. Gimana maksudnya? Bahwasanya ketika kita telah meyakini zat yang maha kuasa itu adalah Allah, maka kita tidak boleh menjadi budak dari sesuatu yang lain. Kita itu equal, sesama makhluk yang lain, sejajar dengan makhluk yang lain. Kita sama presiden misalnya, mulia mana? Kita sama artis ya sama saja, sama-sama hamba, sama-sama makhluk ciptaan kok kayak gitu. Sama, kita jangan diperbudak oleh tahta, harta, bukan dan wanita ya. Kan kadang kita seperti itu kan, mengagungkan seseorang itu misalnya dari jabatannya, dari pekerjaannya, atau dari hartanya. Kita memperbudak diri kita. Kita menjadi budak dari sesuatu tersebut. Ya jangan sampai. Ketika kita sudah meyakini yang maha kuasa, yang maha segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita mau diperbudak oleh hal-hal itu. Ngelihat artis itu ya biasa saja, ngelihat Allah ya kok ngono di hadapan Allah itu ya sama, bukan dari hartanya misalnya kan. Melihat presiden misalnya ya biasa saja. Karena boleh jadi malah dia yang mempertanggungjawabkan perbuatannya itu lebih besar dan lebih berat di hadapan Allah ketimbang kita kan seperti itu. Belum tentu lebih mulia di hadapan Allah. Jadi kita tidak bisa atau tidak boleh menjadikan diri kita diperbudak oleh sesuatu. Mengapa? Karena Allah lah zat yang maha tinggi yang telah menyadarkan kita bahwasanya kita semua itu makhluk dan kita itu sejajar. Ya. Jadi kalian ketika berbuat sesuatu juga itu tidak atas, apalagi karena orang lain, karena teman-teman sendiri kayak gitu. Kalian ngeliat status WA, ada status-status yang nyindir seseorang galau, wah ini jangan-jangan saya kayak gitu misalnya. Itu kalian telah diperbudak oleh status WA kalau seperti itu. Ngeliat di Instagram kok bagus-bagus semua ya kayak gini. Wah diperbudak oleh Instagram kalau seperti itu. Ya biasa saja. Di WA ada yang jalan-jalanin kalian, ya sama saja ya. Sama-sama makhluk kok. Dia ya pasti ada salahnya juga dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Maka ketika kita melakukan sesuatu itu tujuannya itu hanya kepada Allah kan seperti itu. Selanjutnya Allah sebagai standard of judgment, ukuran nilai. Jadi baik buruknya sesuatu itu jangan berdasarkan menurut kita, melainkan menurut Allah. Kita misalnya mau beli sesuatu pesta pora mewah dan lain sebagainya, tapi kita punya tetangga yang kelaparan. Kira-kira kalau menurut ajaran Islam itu gimana ya yang diajarkan oleh Allah seperti itu. Jadi melihat sesuatu itu kacamata yang kita gunakan itu kacamata keimanan kita dari sudut pandang Allah. Wah, Allah pasti ridho ini, Allah pasti senang ini kalau misalnya saya itu menolong orang yang kesusahan kayak gitu. Allah pasti senang ini kalau misalnya saya rajin belajar. Allah pasti senang kalau saya sholatnya tepat waktu. Allah pasti senang ini kalian. Jadi yang kita gunakan untuk melihat sesuatu itu bukan karena kitanya.
wah saya seneng ini, bukan sayanya kayak gitu. Melainkan, wah kalau saya kayak gini ini Allah pasti ridho. Kalau saya belajar sampai tengah malam secara serius ini Allah pasti ridho. Nah, jadi sudut pandang kita ketika melihat sesuatu itu adalah sudut pandang Allah. Ketika kalian telah menggunakan sudut pandang ini, maka sebenarnya ya tidak ada lagi hal yang mustahil, tidak ada lagi hal yang berat. Mengapa? Karena kita telah menyertakan Allah yang maha berkuasa itu tadi. Kalau kita setelah menyertakan Allah yang maha berkuasa, maha berkehendak, terus apalagi yang susah? Kan nggak ada, maha berkehendak kan? Ya tinggal kita minta saja kepada Allah, ya Allah saya pengen ini, kayak gitu. Tolong jadikan saya sebagai orang yang ahli di dalam, misalnya, ahli ekonomi, ahli tentang bidang hukum, misalnya, ahli di dalam bidang IT dan lain sebagainya. Kalau kita sudah bawa Allah itu, biasanya orang itu kan bawanya kan bawa orang dalam kan kalau mau kerja kayak gitu kan. Bawa orang dalam itu ya sesama manusia juga itu. Sama ya kenalannya macam-macam. Ya, jangan tanggung-tanggung kalau bawa orang dalam itu. Langsung ajak Allah kayak gitu loh. Langsung menyertakan Allah. Menyertakan Allah juga itu bukan cuma pekerjaan saja akan tetapi kehidupan ini. Maka semua yang kita lakukan itu akan terasa mudah. Dan akan kita diberikan jalan-jalan yang dipenuhi kemudahan karena kita telah mengajak zat yang maha berkuasa dan berkehendak itu tadi. Yang terakhir Allah sebagai tujuan hidup manusia, kita ketahui bahwasanya semua hal yang kita lakukan itu akan menjadi ibadah apabila kita niatkan untuk mencari ridho Allah. Jadi ini adalah fungsi dari pemahaman kita tentang ketauhidan yang harus kita pahami. Selanjutnya, di sini untuk membuktikan kaitannya tentang eksistensi atau keberadaan Allah. Yang pertama dalilnya itu adalah dalil nakli. Dalil nakli itu apa? Yang berdasarkan teks di dalam Al-Quran. Banyak sekali dalil nakli yang mengatakannya itu. Yang familiar saja, yang sering kita baca berulang-ulang, akan tetapi ya enggak tahu diresapi atau enggak itu. Di dalam Quran surat Al-Ikhlas itu kan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah lah tempat bergantung, Allah lah tempat kita menggantungkan asa. Allah lah tempat kita ingin mencapai cita-cita dan lain sebagainya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada seorang pun walam yakul lahu kufuwan yang setara. Kufu itu artinya yang setara, yang seini dengan Allah. Selanjutnya, selain daripada dalil yang didasarkan atas teks Al-Quran, dalil akli. Jadi akal itu sendiri sebenarnya kalau kita gunakan untuk memahami tentang realitas ketuhanan, kita akan sampai kepada pemahaman bahwasanya ada zat yang maha kuasa di alam semesta ini. Nah, di sini di dalam buku PAI bisa kalian baca lebih lanjut kaitannya tentang dalil akli ini. Yang pertama, cosmological argument. Dalam artian alam ini sendiri telah menjadi tanda keberadaan Allah. Maksudnya gimana? Ya ketika kita melihat alam raya ini dapat berjalan secara teraturnya, itu bagaimana kok bisa? Logikanya gimana? Ya kita tarik kepada yang sederhana dulu. Coba misalnya ada yang mengatakan, tadi ada mobil yang dia itu nggak pakai remote, nggak ada yang menggerakkan, pokoknya jalan sendiri kayak gitu. Kalau pakai remote kan ada yang menggerakkan ya, atau kalau pakai dia dapat jalan sendiri, kemudian apa namanya dia dapat parkir sendiri, dia dapat berhenti di lampu merah, kemudian pokoknya berjalan secara teratur lah kayak gitu, tanpa ada yang menggerakkan, tanpa ada yang mengaturnya. Itu kira-kira mungkin nggak? Kalau misalnya kita mengatakan mobil itu ada GPS, lah GPS itu siapa yang buat kayak gitu? Kalau kita mengatakan mobil itu ada remote-nya, lah remote itu siapa yang mengendalikan? Kan pasti ada yang memegang kunci dari apa namanya hal-hal keteraturan ketika mobil tersebut berjalan kan. Ketika dia jalan, berhenti, pasti ada yang menggerakkan atau pasti ada yang mendesainnya.
Nah, kita akan sampai pemahaman di sana. Itu padahal hanya sesuatu yang sederhana, mobil. Belum lagi alam semesta ini. Yang dia senantiasa berjalan di garis edarnya. Ada banyak sekali ribuan bintang-bintang seperti itu. Planet-planet. Ada banyak sekali. Akan tetapi planet kecil bumi ini saja. Dengan galaksinya yang sangat sederhana, galaksi Bima Sakti ini, berjalan di garis edarnya. Tidak bertabrakan antara satu dengan yang lain. Jadi alam raya ini ketika kalian memahami hakikatnya itu ya, dari sana kita memahami, oh ini pasti ada zat yang menciptakan alam semesta. Kalian ketika naik gunung misalnya atau ketika berada di pesawat seperti itu, melihat dunia ini dari ketinggian, itu kan nanti kalian menyadari, ya Allah, kok bagus sekali seperti ini. Pasti adalah zat, nggak mungkin ini ada sendirinya kayak gitu. Jadi kalau kita memahaminya ya alam ini sendiri telah menjadi tanda keberadaan Allah. Dan di dalam Al-Quran pun diajarkan demikian. Afala tadabbarun, apakah engkau tidak mentadaburinya, melihat alam raya ini dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dalil aklinya itu teleological arguments. Jadi alam raya ini ada, tidak berhenti di situ saja, pasti ada fungsinya yang membersamainya. Contohnya ketika kita melihat ya tubuh kita sendiri lah, kita memiliki mata, fungsinya untuk melihat, telinga untuk mendengar, kaki untuk berjalan, hidung untuk bernafas, dan mulut untuk makan. Di situ akan tambah lagi ketakjuban kita. Kok bisa ya kayak gitu loh. Kok bisa ya? Jadi selain daripada keberadaan, kita ditambah lagi dalil eksistensi Allah itu tentang fungsi yang membersamai atas kejadian sesuatu itu tadi. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu oniological arguments. Jadi kesempurnaan atau keidealan di muka bumi ini, kita mengetahui pasti ada zat yang maha sempurna itu, dan kita ketahui bahwasanya yang kita miliki itu tidak sempurna. Yang kita miliki itu tidak sempurna. Akal manusia itu terbatas. Kita lihat saja akal yang dimiliki anak kecil dan orang dewasa saja berbeda. Akal yang dimiliki orang dewasa satu dengan yang lainnya saja berbeda. Dari situ kan kemudian kita ketahui bahwasanya akal itu tidak berada dalam garis yang sama. Seperti itu. Saat ini mungkin kita dengan akal menerima logika bahwasanya kita dapat berbicara dengan orang yang jaraknya ribuan kilometer tanpa harus bertatap muka. Dengan akal kita mengatakan itu mungkin karena adanya teknologi dan lain sebagainya. Tapi ribuan tahun yang lalu dengan akal pula orang mengatakan hal yang kita lakukan adalah tidak mungkin. Ribuan tahun yang lalu, enggak sejauh ribuan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, sebelum webcam ini diciptakan, kan ini belum lama ini. Belum lama, video call untuk bisa melihat orang lain yang berada di belahan bumi yang lain, belum lama, puluhan tahun yang lalu saja. Dengan akal, seseorang mengatakan ini adalah sesuatu yang mustahil. Tapi saat ini dengan akal pula kita mengatakan sesuatu itu adalah mungkin. Maka sebenarnya akal itu terbatas. Ketika kita meyakini sesuatu yang dirasa tidak masuk akal, bukan sesuatu tersebut tidak mungkin, akan tetapi akal belum sampai ke sana. Nanti ketika akal sudah sampai sana, baru oh iya ya masuk akal juga kayak gitu. Nah, jadi hal-hal kaitannya tentang pemahaman kita, bukti yang berdasarkan dengan akal ini ya, karena sifatnya itu fluktuatif ya, boleh jadi dengan akal kita menerima dan boleh jadi juga dengan akal kita menolak, maka sandarannya kemana? Sandarannya itu kepada dalil nakli itu tadi. Di dalam dalil nakli pun kita diajarkan untuk menggunakan akal pikiran kita. Berapa banyak coba kalau kalian perhatikan itu. Kata-kata ketika kalian ngaji itu kan kata-kata yang diakhiri dengan afala taqilun. Apakah engkau tidak menggunakan akalmu? Seperti itu. Jadi justru kita diharuskan menggunakan akal itu tadi untuk mencapai pemahaman kita akan bukti keeksistensi Allah seperti itu. Kalau kalian jalan-jalan itu kan lihat yang indah-indah itu kan langsung secara
bawah sadar itu mengatakan, ya Allah ini kok indah sekali seperti itu. Mesti ada yang menciptakan ini tadi. Nah, kemudian hal yang menjadi larangan atau dia menjadi konsekuensi yang muncul ketika kita tidak melakukan atas apa yang ada di depan tadi. Ketika kita misalnya mengagungkan sesuatu itu kan hanya kepada Allah, zat yang satu-satunya yang wajib kita sembah. Kok kemudian kita mengagungkan sesuatu yang lain juga? Nah, berarti kita telah melanggar atau kita tidak bertauhid lagi, karena arti dari tauhid kan satu, ya kan? Arti dari tauhid itu satu. Kalau kemudian kita menganggap mengagungkan sesuatu itu lebih dari satu, ada dua atau tiga, kan berarti ya nggak satu lagi dong namanya, bukan tauhid lagi, melainkan syirik. Syirik dari akar katanya itu dari syaraka ya, dari fiilnya itu yang artinya menyekutukan. Namanya menyekutukan kan nggak mungkin hanya satu. Menyekutukan itu tadi yang kayak seperti tadi itu. Dalam Quran surat Al-Ikhlas itu dikatakan dengan jelas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, tidak ada yang sejajar dengan Allah itu tadi loh. Maka ketika kita menganggap bahwasanya ada yang sepadan dengan Allah, ada yang sepadan dengan Allah baik dari aspek kemahakuasaannya atau kemahaberkehendakannya, seperti Firaun itu tadi dan lain sebagainya, maka kita telah melakukan perbuatan syirik dan orangnya disebut musyrik. Musyrik itu sebutan untuk orangnya ya. Islam kan agamanya, orangnya kan muslim kan seperti itu. Syirik itu perbuatannya. Perbuatannya apa? Ya tadi itu tadi, dia telah menyekutukan Allah itu tadi. Nah, pembagiannya di sini ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu yang setelah jelas-jelas ya. Telah jelas-jelas bahwasanya kita mengadakan tandingan untuk Allah. Contoh yang paling kelihatan itu yang menyembah berhala. Menyembah berhala. Tapi kalau sekarang itu berhalanya nggak kelihatan ya. Kalau dulu berhalanya kelihatan, bentuknya patung, disembah, minta rizki, minta macam-macam kan. Kalau sekarang itu enggak, yang disembah itu apa? Materi. Namanya materi itu tetap bentuknya, tapi berhalanya itu dalam bentuk uang, berhalanya dalam bentuk kekuasaan, berhalanya dalam bentuk jabatan. Kita melakukan apapun demi mendapatkan itu. Berarti kan kita telah mengagungkannya kan kalau seperti itu. Itu telah syirik. Mengapa? Sebab ya kalau kita melakukan sesuatu untuknya itu yang pantasnya kan kepadanya Allah kalau kita berlaku seperti itu, bukan buat yang lain. Ya, jadi syirik besar itu kalau sekarang itu bukan lagi menyembah berhala, menyembah pohon, akan tetapi menyembah materi itu tadi. Kekuasaan, jabatan, uang, dan sebagainya. Maka kita gunakannya proporsional. Nah, terus gimana? Apa kita harus menghindarinya? Apa kita nggak boleh punya uang, nggak boleh punya jabatan, nggak boleh punya kekuasaan? Ya boleh, tapi yang harus difahami itu adalah mindsetnya. Mindsetnya apa? Kita menjadikannya hal-hal itu tadi yang saya sebutkan bukan menjadi tujuan. Uang yang kita miliki, kekuasaan yang kita miliki, jabatan yang kita miliki bukan sebagai tujuan. Melainkan itu hanya menjadi alat. Alat untuk mencapai tujuan utama kita, yaitu beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita mempunyai uang, jadikan itu sebagai alat kita untuk mencapai keridhaan Allah. Kita memiliki kekuasaan, jadikan ini sebagai alat untuk mencapai keridhaan Allah. Memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, ya itu diarahkannya itu untuk mencapai keridhaan Allah. Ya, ingat ya. Jadi apapun yang kita miliki itu jadikanlah sebagai alat kita. Jangan menjadi itu tujuan. Nah, syirik yang kedua itu adalah syirik kecil. Syirik kecil itu riya. Riya itu pamer dalam beribadah itu. Mengapa kok ini bisa menjadi syirik kecil? Kalau namanya pamer itu kan ingin dilihat oleh orang lain, bahasa sederhananya ya. Ingin dilihat oleh orang lain kan berarti tujuannya itu orang lain, bukan Allah kan kayak gitu. Nah, ini sebenarnya masuk dalam kategori kecil itu karena dia belum menyembah orang tersebut, melainkan dia baru melenceng lah. Baru melenceng dari tujuan beribadah yang semestinya. Dalam Al-Quran pun disinggung kalau orang-orang yang seperti ini. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Orang yang sholat saja celaka. Allazina hum an sholatihim sahun.
yakni orang-orang yang lalai dalam sholat. Lalai itu bagaimana? Ya dia sholat seharusnya tujuannya kepada Allah, kok malah pengen dilihat calon istrinya, pengen dilihat calon mertuanya, pengen dilihat oleh orang lain, bosnya dan lain sebagainya, dosennya, gurunya dan lain sebagainya. Padahal kan tujuan ibadah itu hanya Allah saja. Kok malah ini tujuannya melenceng itu tadi, pengen dilihat orang lain, pengen A, B, C dan lain sebagainya. Nah, ini dia telah melenceng daripada niat awal itu tadi, padahal ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Maka dia masuk kategori ya syirik kecil itu tadilah. Syirik kecil itu tadi. Tapi yang jelas ketika kita mempunyai yang namanya manusia itu memang terkadang apalagi masih belajar untuk menanamkan hati tentang ketauhidan itu masih memiliki rasa-rasa ini ya, rasa ingin dilihat orang, rasa pamer dan lain sebagainya. Lantas apa yang harus kita lakukan? Apakah kemudian ketika misalnya kita mau pergi ke masjid terus kita di dalam benak kita muncul, wah nanti saya dilihat tetangga saya dikira alim, dikira ini terus nggak jadi ke masjid? Ya salah juga, keliru. Jadi kita itu ketika melakukan sesuatu karena dilihat oleh orang lain itu adalah syirik dan tidak boleh itu tadi. Tapi kalau misalnya kita nggak melakukan sesuatu karena orang lain, ya syirik juga. Saya mau ke masjid, tapi nggak jadi, nanti dilihat oleh teman saya, nanti saya dikira orang alim, orang kayak gini. Udahlah di kos aja kayak gitu. Nggak jadi melakukan sesuatu karena orang lain, ya tetap saja, sama saja kayak gitu loh. Sama saja riya itu tadi, sama saja syirik itu tadi. Kalau riya itu tadi malah yang melakukan sesuatu pamer. Kalau yang tadi itu malah syirik. Mengapa? Karena tujuannya masih orang lain. Saya mau sedekah 10.000, masih pengemis di pinggir jalan kayak gitu. Wah, dilihat teman saya diboncengin, nanti saya dikira sok dermawan, sok baik kayak gini. Udahlah nggak jadi kayak gitu. Lah, nggak jadi melakukan sesuatu karena orang lain itu juga melakukan perbuatan syirik. Mengapa? Karena tujuannya masih orang lain itu tadi. Tujuannya masih orang lain kan, nggak jadi melakukan sesuatu karena siapa? Karena orang lain tadi itu kan, karena nanti dianggap ini itu tadi. Maka yang harus kita lakukan bagaimana? Ya tetap lakukan karena ini adalah proses pelatihan kita, proses pembelajaran kita. Tetap lakukan itu tadi, tetap kita belajar untuk melakukan sesuatu itu diniatkan karena Allah. Kalau kemudian ada niat-niat yang lain yang kemudian masuk di dalam benak pikiran kita, ya kita minta kepada Allah, ya Allah kok saya masih pengen dilihat oleh orang lain ya, mau semoga besok-besok udah hendak ya Allah kayak gitu. Ya minta saja kepada Allah seperti itu. Karena Allah yang Maha Kuasa itu tadi Maha membolak-balikan hati. Jadi ini harus kita pahami benar kaitannya tentang syirikan ini tadi. Karena boleh jadi ya kita secara tidak langsung. Kalau secara langsung itu enak ya, maksudnya itu jelas kita melakukan perbuatan salah. Kalau kita misalnya syirik tapi nggak merasa, kan ini yang bahaya. Saking bucin, apa meneh istilah budak cinta. Wis budak wis karo Allah malah budak karo cinta. Saking bucinnya kita melakukan semuanya karena orang lain, kan itu sudah syirik, itu masuk kategorinya kan. Iya, ketika kita menyamakan, lo ndak usah jauh-jauh. Ketika kita menyayangi sesuatu itu melebihi kasih sayang kita kepada Allah, itu pun sudah syirik itu levelnya. Tapi ya syirik yang kecil itu tadi, yang tidak langsung, yang nggak kerasa itu tadi loh. Yang boleh jadi yang menghinggapi hati dan pikiran kita. Kok kita senang sekali sama sesuatu tersebut, sama saja seperti itu. Tapi lantas jangan kita buang, jangan kita hilangkan. Kita jadikan itu sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Allah. Kita sayang sekali dengan orang tua kita, sayang sekali dengan anak kita, seperti itu. Jadikan itu untuk mencapai ridho Allah, seperti itu. Jadi kaitannya tentang ketauhidan ini harus kita pahami lebih mendalam. Allah adalah satu-satunya zat yang kita sembah, yang maha berkuasa atas segala sesuatu, yang maha berkehendak, maha membolak-balik sesuatu, membolak-balik hati, kepadanya kita menggantungkan diri. Kalau kita berobat, ya kita berobat itu dalam kata ikhtiar kita untuk mendapatkan perawatan. Tapi yang menyembuhkan siapa? Allah, seperti itu. Ini harus kalian pahami. Sebab ketika kita tidak memiliki keimanan ketauhidan ini yang mantap di dalam diri kita itu, ketika kita bersinggungan dengan hal-hal yang di luar daripada Islam itu, mereka akan menganggap tentang ketauhidan ini bukan hal yang penting lagi.
Iya. Jadi kalau kalian misalnya di barat itu sendiri kan yang tidak mempercayai kaitannya tentang konsep ketauhidan yang dimiliki oleh Islam itu menganggap sesuatu itu terjadi karena sebab akibat seperti itu. Nah, tapi kan sebab akibat itu yang menjadikan sebab itu siapa? Kan Allah gitu. Misal benda jatuh dari atas ke bawah. Dikatakan kayak gravitasi sebab akibat kan kayak gitu. Karena dari atas jatuhnya ke bawah. Lah tapi kan yang menjadikan atas ke bawah itu siapa kayak gitu loh. Kenapa kok nggak dari atas ke atasnya lagi? Kan bisa jadi seperti itu kan. Yang menjadikan seperti itu siapa? Yang menciptakan sebab akibatnya itu siapa? Kan Allah seperti itu. Nah, jadi perkataan tentang ketauhidan ini harus kalian pahami benar-benar sehingga apa yang kita lakukan itu tidak salah niatnya, tidak keliru ketika kita meniatkan sesuatu untuk melakukan. Tujuan kita itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah, tidak yang lain. Yang lain itu hanya wasilah saja. Saya menjadi ahli ekonomi, ahli hukum, ahli ya permesinan, otomotif, informatika dan lain sebagainya itu tadi ini hanya wasilah saya saja untuk mendapatkan tujuan yang sebenarnya. Saya ingin menjadi orang yang kaya itu hanya wasilah saja untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Menjadi orang yang memiliki jabatan, memiliki kekuasaan ini hanya wasilah saja. Tujuannya apa? Beribadah kepada Allah. Kalau itu sudah bisa kita miliki di dalam benak kita, insya Allah apa yang kita lakukan itu tidak akan terlewati melainkan dinilai sebagai ibadah kepada Allah sehingga tidak ada yang sia-sia itu tadi. Baik teman-teman sekalian, kiranya ini materi untuk hari ini. Semoga dapat terpatri di dalam benak kita kaitannya tentang nilai-nilai ketauhidan ini dan menjadikan kita menjadi seorang muslim yang benar-benar memiliki keimanan yang kuat itu tadi. Baik, kurang lebihnya itu. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar di kolom SIM dan kemudian silahkan seperti biasa saya meminta kalian untuk melakukan resum atas apa yang saya sampaikan. Jadi baiknya di dalam proses pembelajaran itu memang kalian tidak hanya mendengarkan. Kalau hanya mendengarkan itu 5 menit setelahnya itu pasti akan lupa. Maka harus ada yang aktif. Harus ada yang aktif itu kalian sambil mencatat, sambil menuangkan kembali atas apa yang saya sampaikan ini. Kalian catat, kemudian kalian unggah di SIM Unisula. Kurang lebihnya itu, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.